ini anak semuanya anjir. Wah, Ayo ke taman Kak. Ya taman aja ya. Ayo ke taman guys. Ntar dulu diliatin ntar dia. Ket. Diliatin dulu diikutin. Tadi dia pulang masuk mobil. Ganggi. Ntar dulu mana orangnya? Ih, rambutnya lucu banget yang cowok hijau. Yuk sini sih. Namanya siapa Kak yang hijau? Yang hijau yang cowok. Dapatnya Secara keuangan, secara keuangan. Apa? secara keuangan gimana? Kok jadi ngikutin? Secara keuangan Secara keuangan beneran pertanyaannya. ya. Secara keuangan bagus, perusahaan aku tambah sukses. Maaf, elok situ sama ibu. Hah? Jauh. Cas. Entar dulu, lagi kerja dulu sebentar. Udah ulang. Sorry guys. Oke. Komunikasi nggak sih sama Belum sih Bu. belum komunikasi Kak? Kenapa Kak? Nggak ada. Udah coba komunikasi sama anaknya sendiri Kak, mencoba Belum membujuk sih, gitu karena untuk kan pulang ke suka- rumah. Kalau ngomong tuh suka apa? Belum. Nanti mungkin nanti. Bakal direncanain akan ketemu berarti ya Kak? Ya lihat ya harus lah sebagai ibu harus. Untuk tinggalnya sendiri berarti nggak Cuma bersama ya Kak? emang nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya. Dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Udah dibujuk Kak? Bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Jadi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku sampai, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang nggak jadi pembantu, ngapain sih pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rachel juga kan dimarahin bukan karena Rachel pembantu. Ya, aku nggak pernah suruh anak kerja. Semuanya sampai tanganku kayak mau buntung aku semua. Jadi si Rachel juga dimarahin bukan karena dimarahin itu, karena dimarahinnya nggak mau ngurusin karirnya dia. Jadinya jemur baju atau apa, kalau disuruh baru itu. Jadi Michelle tuh merasa kalau pulang suruh jadi mbak katanya. Orang nggak ada yang jadi mbak, orang kalau pulang dapat iPhone, kalau pulang dapat apa, mam mau iPhone baru kasih, mau apa kasih, ada mam. Udah nanti ada, kita nggak makan juga biarin Michelle buat makan. Tapi kan mungkin Justru Michelle tuh terlalu dimanja, makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. Tapi kan mungkin sebelum kejadian ini kedekatan Michelle sama ayah tirinya sendiri seperti apa sih kedekatannya gitu? Biasa aja sih, kayak keluarga biasa gitu, papa anak gitu. Tapi suka curhat intens atau banyak tukar pikiran atau seperti apa sih Kak? Ya aku kan bukan mata-mata yang ngikutin suamiku kemana, Michelle kemana. Aku juga kan sibuk kerja cari uang buat aku, kan punya anak 5 gitu. Jadi nggak ngikutin melulu ada apa maksudnya. Aku kan nggak tahu kejadiannya gitu. Tapi nggak ngeliat. Suami pernah ngaku nggak sih kalau Kak Pinkan pernah nanya kayak benar nggak sih apa yang diomongin? Iyalah, seorang ibu kan pasti deder lah orangnya. Terus kata respon dari suami lagi gimana? Kadang ngomong orange, kadang ngomong merah gitu. Jadi kita kayak gergetan gitu. Nggak ngaku gitu. Nggak jelas gitu omongannya. Jadi nggak bisa ditanya gitu, kayak patung. Oh, diem aja saat Iya. ditanya seperti itu. Ngomong tapi kadang orange, kadang biru, kadang semangka, kadang melon gitu. Tapi dengan jawaban yang kayak gitu Kak Pinkan jadi kayak semakin curiga atau warning nggak sih? Ya sebenarnya aku tuh kayak nonton film gitu lah, ya. Jadi ya terus aku selidikin semakin hari, terus aku selidikin ini kenapa, siapa, gimana. Makanya ada cerita di dalam cerita yang aku nggak bisa cerita di kalangan publik karena satu dan lain hal gitu. Maksudnya karena ya intinya tidak semua yang teman-teman tahu tuh berita. Teman-teman nggak tahu cerita beneran, ada cerita di dalam cerita tuh teman-teman nggak tahu gitu. Jadi tolong jangan bunuh karakter saya, tolong jangan
jangan hujat saya, karena saya ini sebenarnya nggak tahu, maksudnya saya ini udah ditinggal suami karena di dalam udah 3 bulan masih dalam hukuman. Saya ini udah urus anak sendiri. Saya pernah ditinggal suami sebelumnya, 2 anak saya urus sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita waktu itu minta uang aja, bukan urusan saya. Oh, bukan, aku nggak ngomong siapa ya, ada saudara, bukan urusan saya cuma nangis. Jadi Misha sampai besar itu saya yang menghidupi Misha sampai besar gitu. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Gue di aplikasi, ayo mana pasukan janda gantung gitu. Terus aku selalu, ada cowok cakep nih gitu. Ya karena aku ngerasa aku cuma suratnya masih nikah aja gitu. Tapi aku ngerasa aku bukan ceweknya, bukan istrinya gitu. Makanya kemarin sempat dari keluarga suami juga bilang, kok kamu main-main genit-genit sama orang atau apa? Aku bilang, masalah bener nih. Bukannya selama ini saya sendiri gitu. Karena saya susah sendiri, semua sendiri. Saya jual pisang goreng, jual codet, semuanya 3 tahun saya tutupin, semuanya sendiri gitu. Jadi nggak ada. Jadi maksudnya gini, saya mau membuka, tadi baru ingat, mau membuka kacamata teman-teman yang menonton. Coba teman-teman jangan menghakimi, jangan bunuh karakter aku. Coba teman-teman coba mikir, teman-teman ada di sisi aku. Aku ini ditinggal suami, aku punya anak 2 tambah 3 jadi 5. 1 pampersnya aja berapa, kebutuhan hidupnya berapa. Jadi saya tuh harus kerja juga, sementara ini anak juga. Gak ada ibu yang terima anaknya digituin. Anaknya sakit, ibunya 1000 lebih kali sakit karena saya ciumin Michelle tuh dari baby sampai saya semuanya tuh serba buat Michelle. Kalau Michelle tuh terlalu disayang gitu. Jadi gak ada ibu yang kayak gitu. Dan saya juga memikirkan anak-anak baby, kan saya punya sama-sama suami saya punya 3 baby yang tadi itu. Nah itu kan dia kan ada kebutuhan pengen lihat papanya. Nah jadi teman-teman kalau di posisi aku gimana coba, di posisi teman aku ya, kalau soal bercerai saya udah merasa saya sendiri, makanya saya selalu bilang saya janda gantung, janda nggak ada suratnya. Jadi buat cowok-cowok yang kalau ada artis juga yang waktu itu mungkin naksir sama aku kan bilang sabar, surat cerainya lah sedang diurus. Masalahnya kan nikahnya di Amerika, jadi kan nggak hari ini bisa hari ini. Aku juga sebenarnya jujur ya, aku juga nggak ngerti soal urusnya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu urus, tolonglah diurus. Saya ini juga pengen suratnya gitu. Ya intinya di dalam posisi saya tuh, saya kerja, saya juga seorang ibu, saya juga suami saya begini, terus anak saya begini. Jadi saya nggak lihat kejadiannya, saya pasti bela anak saya. Makanya saya bela anak saya di BAP, makanya suami saya dihukum kan 9 tahun tuh saya yang bela anak saya. Terus anak saya mau bilang apa di media juga, kalau memang itu membuatmu bahagia silahkan, supaya lega gitu. Makanya nanti aku kasih tahu loh media, nggak apa-apa, itu kan bukannya nggak pernah aku ancam. Jadi mungkin membuatmu bahagia sok wae. Cuma kan kalau saya kan mikirnya, misalkan mau keluar album, terus misal cantik, terus kan banyak cowok-cowok yang deketin. Masa sih cowok-cowok harus tahu misal, nah ada kejadian kayak gitu, aku jaga nama baiknya Michelle juga. Terus nanti orang mau ngelamar Michelle, aku ibunya, oh Michelle baik loh, tapi ada kejadian gini, jadi jangan nikah sama dia. Aku juga mikirkannya tuh jauh ke depan. Nah, tapi kan kalau itu membuat Michelle bahagia, silakan. Tapi salah orang mungkin, jelekinnya mungkin harusnya bukan saya yang jelekin. Kalau saya kan membela anak saya pastinya, membela. Jadi makanya kan ada cerita di dalam cerita juga sebenarnya yang nggak bisa diceritain di sini, karena kan saya close the door aja, langsung tutup pintu aja. Ini masalah keluarga aku, jangan semuanya tuh dikonsumsi dia. Masalah keluarga saya dibuka vulgar sama orang, terus orang tahu aibnya ini apa, aibnya itu. Ya masa begitu sih seorang ibu. Nah saya udah suami yang nggak ada, udah saya mesti besarin 5 anak, udah susunya mahal, serba mahal semuanya. Saya ini kalau bisa buntung tangannya ini nggak pernah berhenti. Saya tuh tidur 2 hari sekali, asal teman-teman tahu. Saya hanya kerja dan kerja supaya kan zaman masuk sekolah, bayar sekolah segala macam itu tidak tanpa bantuan siapapun. Bisa juga bisa membantu. Jadi coba teman-teman di posisi saya,
apa yang saya harus buat, sedangkan juga saya mau mengurus cerai, saya juga kan harus mikirin makan hari ini ada nggak usah hari ini, besok susunya udah ada belum, karena kan setiap jam 6 pagi anakku nangis minta susunya ada nggak besok gitu, terus uang sekolah belum, uang cicilan mobil belum, ya saya nggak bisa naik motor karena kalau saya bisa naik motor anaknya banyak, kalau naik motor bisa naik motor, cicilannya murah, harus punya mobil. Berarti alasan tidak bercerai saat ini berarti karena waktu dan tidak ada Ya, yang menjaga. lebih kepada waktu, bingung, Ribet juga ya terus ngurus uang, saya. ribet, saya juga kan penyanyi nggak ngerti, lawyer nggak ngerti, aduh tolong, jadi saya jangan dihakimi lah, ini pembunuhan karakter besar-besaran yang menurut saya merasa terganggu dengan statement Michelle, makanya saya harus berbicara di sini untuk Michelle tuh jangan salah paham tentang mamanya tuh suayang banget, ingat sampai teman-teman kalau nggak percaya tuh karena jemput Michelle ke Bali, saya hampir jadi gelandangan 3 hari di Bali, saya numpang temen rumah di Jakarta, Michelle pakai handphone 10 juta, kita nggak makan loh tuh yang tadi kecil-kecil itu, waktu itu kita nggak makan, kita bilang Michelle jual HP-nya dong, nanti mami beli lagi besok, mami buat modal, enggak aku suka HP ini, nggak apa-apa, padahal udah aku harus muter Jakarta 10 jam untuk cari rumah, karena aku tuh nggak punya rumah, sedangkan mobilku nggak ada AC, segala macam udah komplit deh pokoknya, jadi intinya itu salah paham aja, dan justru karena Michelle tuh ya maksudnya balik lagi teman-teman jangan menghakimi aku, karena jika teman-teman ada di posisi aku tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan sangat cepat. Aku bukan Tuhan, aku bukan Superman yang ini langsung ini nggak ngerti juga aku masalahnya. Kalau Tapi Kak Pinkan kan anaknya udah ngadu tuh ke Kak Pinkan. Nah, Kak Pinkan kenapa nggak mengadukan perbuatan suami Kak Pinkan saat itu? Boleh dijelasin nggak alasannya? ya itu sebenarnya kita juga emang mau lapor juga, atau mungkin lebih tepatnya aku tuh kan sejak permasalahan itu kan suamiku juga di PHK dan aku usir dari rumah langsung. Nah sejak diusir dari rumah itu kan aku biaya sendiri, semuanya sendiri, aku nggak pernah ngomong sama siapapun, jadi lebih kepada apa ya, nggak sempet ya mbak, nggak sempet. Karena kan susu anak 100.000, pamper 100.000, berapa di jumlah. Teman-teman tahu cari uang 10.000 aja itu susah banget untuk seorang yang mungkin kalau orang lain cari uang gampang, tapi pada waktu itu Pingan susah banget posisinya, udah gitu Pingannya juga lagi shock, anaknya mengalami hal itu, lagi shock berat, terus udah gitu teman-teman mengharap aku lapor, tapi aku lagi ada, maksudnya nggak sempet, maksudnya ngurusin di rumah, iya otaknya juga giganya tuh terbatas gitu, jadi gigabyte-nya juga mungkin aku kan nggak terlalu pinter gitu orang, jadi maksudnya ya aku cuma cari uang, sibuk cari uang gitu untuk anakku bisa hidup, bisa makan. Kalau aku lapor, maksudnya aku ninggalin rumah itu nggak bisa, karena aku dagang baju, dagang apa, itu kan harus ambil baju, ditaruh ke rumah, dikasih bon, taruh di ekspedisi, dan bukan cuma itu aja yang diurus, ya kayak uang sekolah Lala, yang lain yang kecil-kecil kan juga, Bu, ini utang belum bayar Bu, nah itu kan tagihan-tagihan yang harus dibayar, yang kayak uang sekolah ini sekian juta, besok terakhir. Kan waktu itu aku juga pernah cerita kan, kalau aku dikejar debt collector itu, ya itu udah kumpul-kumpul semua masalah. Jadi gigabyte aku muat nggak sih? Nggak muat atau kumpul. Jadi waktu suaminya, waktu papanya Michelle melapor, justru aku yang mendukung gitu maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain, jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Tinggal Antasari, membela Michelle, membela MA, gitu, membela anak, makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara. Cuma mungkin Michelle terlalu sedih, jadi salah paham. Kak, pada akhirnya kan minta Kalau sudah tidak berkomunikasi lagi sama Michelle juga udah nggak tinggal sama Adinda, sama kakak kandungnya. Sebagai seorang ibu, dicoba mencari nggak sih sebenarnya? Udah bolak-balik cari, makanya tadinya kan sempet, kan aku udah balik terus pulang, nanti pergi lagi, aku jemput lagi, pulang pergi lagi. Terus aku juga sempat, Michelle, apakah mami harus pakai kalau di story, kalau anakku di mana, tolong dong pulang, apakah harus pakai story, atau apakah aku harus pakai
yang lain untuk membuatmu pulang. Karena kamu anak di bawah umur tidak bersama papa. Kalau kau bersama papa, mami yes gitu. Tapi ini tidak bersama papa dan itu pergaulannya tuh buruk. Misalnya ini, misalnya pulang, tapi dia nggak mau pulang. Dia nggak mau pulang malahan ya kayak membuat aku sedih lah. Maksudnya dengan kalimat-kalimatnya kayak dia nagih utang, mam bayar utang 800.000 gitu. Ya kebetulan mami lagi susah, jadi mami boleh cicil nggak sehari 10.000, 50.000 gitu. Kalau misal dari kecil gini ini ya pokoknya kalau di telepon tuh kalimatnya tuh selalu buat aku nangis gitu. Makanya terakhir dia bilang kan kalau aku pulang aku pasti jadi mbak gitu. Aku kasihan Koko Rejo jadi mbak. Kita jalan-jalan terus tiap hari kok, maksudnya bukan jalan, kita tuh enak hidupnya, nggak jadi mbak kok, malah Rejo itu ongkang-ongkang kaki terus. Makanya aku bilang kerjainnya itu yang tadi aku ceritain. Jadi bisa tuh pulang bukan jadi mbak, maksudnya aku mendidik anakku tuh sederhana, sengaja nggak punya mbak supaya nggak jadi orang besar yang nggak ada tanggung jawab, nggak seperti kasus-kasus yang lain yang beredar gitu. Jadi aku pengennya ya Michelle selalu dan anakku juga bukan cuma Michelle, anakku 4 lainnya tuh baik-baik, maksudnya anakku 4 lainnya tuh nurut-nurut, naik terus sayang banget. Karena tuh ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya. Karena aku tuh benar-benar kepala jadi kaki jadi pala, berdarah-darah, benar-benar cari uang, urusannya tuh cuma cari uang aku tiap hari. Makanya TV atau pihak lain kalau mau undang aku nggak bisa mah, harus cash. Karena aku tuh butuhnya hari ini bukan besok. Ya aku mendingan di rumah aku dagang cash uang gitu. Jadi kalau aku pergi berapa bulan lagi itu nggak bisa. Dalam kamus tingkat mampu untuk hari ini tuh belum bisa begitu. Kalau aku udah miliaran mau libur 3 hari kayak nggak apa-apa, aku belum bisa libur, kakiku dijepit sama jualan, aku harus tetap jualan. Makanya teman-teman sampai anak-anak kan lihat aku di online, aku jualan terus sampai pagi, sampai badanku dikerokin, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Itu semua tuh buat Misha, buat semua orang, buat anak-anakku. Nah kalian nggak ngikutin sih perjalanan hidup aku tuh betapa tragisnya sih sebenarnya. Kalau diceritain tuh bisa jadi film, karena kayak nggak ada sih orang yang kerja lebih, mungkin jarang ada orang yang kerja sekeras aku. Aku tuh keras banget kerjanya. Aku kalau tidur tuh 2 hari sekali, teman-teman. Kalau tidur ya sekarang, saking aku tuh ya kalau sekarang sih perusahaannya udah lumayan maju ya gitu, bisa napas dikit lah. Kalau dulu nggak bisa napas. Apalagi dulu banyak biaya untuk Misha kan, karena Misha pernah patah tulang, aku yang jemput juga, aku yang perbanin, cebok apa segala macam semuanya aku. Jadi sampai pakai modal usaha. Makanya usaha aku butuh investor. Kemarin sampai aku utang ke investor, aduh sedih mbak, tiap hari ditagihin, oh sekolah mbak, oh investor mbak balikin. Gimana ya, bisa lagi dijual, kita nggak punya rumah, nggak punya makanan. Kita bilang kita nggak usah, kita selama mami masih belum buntung, bisa main HP itu, bisa suka itu. Aku sukain, iya main. Aku langsung jualan, alhamdulillah belum laku bajunya gitu. Nah aku 100.000 beli. Dulu makanan kita cuma terigu, susu, sirup. Ya susu kita beli, maksudnya cuma bisa itu, nggak bisa ke mall. Jadi nggak mudah. Kita sering sebulan 2 bulan tuh di rumah nggak pernah ke mall, tuh sering banget sih. Kaping kan pada akhirnya kan sang anak juga meminta bantuan ya sama Bunda Maya sendiri. Itu bantuan dalam bentuk apa sih atau itu apa? tambah halu lah. Itu kan bukan keluarga kita. Tapi mungkin kan udah ada komunikasi nggak sih apa yang dimau dari Michelle-nya sendiri? Aku udah tahu sih yang bisa mau. Cuma Michelle nggak ngerti apa yang saya mau. Ya justru karena kita sering ngomong gitu, makanya berbeda pendapat. Jadi Michelle udah tahu. Tapi miskom ya, semua itu miskom. Dia minta KTP buat KTP. Aku bilang ya sabar, besok maksudnya mami lagi jualan, sabar. Terus ya udah kalau KTP belum ada, minta surat izin aku bekerja mau jadi bartender katanya. Aku kan sering bilang Michelle tuh fresh, Michelle tuh adalah benda orang yang sangat cantik yang mami udah jadikan mau jadi artis, kita lagi langsung kabur. Michelle tuh dalam keadaan terburuk, Michelle nggak boleh nangis, tapi Michelle harus buktikan ke masyarakat kalau Michelle tuh akan jadi orang baik, akan orang yang sukses gitu. Makanya jangan jadi bartender,
harus jadi artis, maksudnya harus jadi pakailah nama besar Mami. Dan dia memang jadi pengennya kan jadi modeling, jadi pas lah. Jadi kecuali dia mau jadi dokter ya udah, tapi dia nggak pakai itu, jadi dia lebih milih di luar rumah. Yang penting dia nggak yang penting dia sama temennya aja gitu. Dia nggak mau sama mamanya juga mau sama aku, jadi nakal. Jadi untuk uang bulannya dia keluar dari Kapinkan atau dari kamu aja sih? Dia hidup di luar. Saya nggak tahu. Ya dia nggak suka mamanya jadi manajernya, dia nggak suka. Karena misal pulang dari Amerika itu kan aku yang bikin brandingnya, bisa cantik, bisa mami yang catin rambut, kasih iklan, kasih apa itu aku yang buat semua untuk dia bisa go public. Nah, mamanya kan udah bosan lah, jadi mungkin bukan bosan, udah tahu lah dunia itu. Ini kan anak muda yang mau berkembang, mamanya jadi tukang baju dulu. Kalau yang penting anaknya mau. Apa salah satunya karena pengen hidup bebas, Kak? Jadi kamu nggak ada spesial kirim ke dia dan nggak tahu uang Kalau main datang dari mana? nggak tahu ya. Kalau dulu dia minta aku kasih, tapi karena dia nakal di luar rumah terus. Bisa tuh kalau sekali jajan, mam beli pakaian dalam damang yang 100.000, uangnya yang 1 juta. Jadi mama, iya, maka aku bilang aku aja, tidak perlu mahal. Kita yang mahal, bukan dalamnya. Baju mami murah semuanya. Iya tapi aku ingin. Ya udah, udah. Mami kemana tadi uangnya kata si Koko? Itu buat Michelle. Padahal itu kalian tahu jual baju untungnya 5.000 satu baju. Itu 1 juta itu berapa kali saya berapa keringet aku. Jadi dia mau beli itu ya mau beli itu, tapi saya bilang nolak nggak pernah nolak. Mami minta uang selalu, dia dimanapun udah habis banyak buat Michelle. Jadi makanya saya bilang karena dimanja, kayak nah Mami minta uang, saya mau belanja ini baju apa semuanya. Mami minta uang cash, Mami ya kasih uang cash. Karena apa? Kamu tinggal nunjuk, tinggal fotoin Mami barang apa Mami belanja. Mau makanan tinggal nunjuk juga, tinggal makan. Jadi kamu tinggal bawa ATM aja itu. Segitunya aku sayang sama saya. Rachel nggak gitu enggak itu. Ya maksudnya aku agak bedaan kalau misalnya lagi sakit hati. Jadi maksudnya treat dia yang lebih daripada kakaknya. Karena dia lagi sakit gitu. Tapi justru karena itu membuat Michelle tuh ya itu makanya Michelle ya ngeliatin aku gitu. Maksudnya aku nggak agak terganggu ya. Aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Nah gitu, ini aku semuanya loh teman-teman. Aku semuanya. Nah sekarang aku juga yang dihakimi, aku juga yang di pembunuhan karakter kayak gini. Ya udah, Michelle tuh minta apa aja. Tapi ketika dia 5 bulan kemarin dia bilang mau nginep rumah temen 7 hari. Nggak ada cerita perawan itu nginep rumah temen. Cowok pun juga nggak ada cerita. Pokoknya tuh mau apa harus pulang ke rumah. Jadi ya udah kalau itu karena kamu tidak bisa diatur, jadi sekarang mami nggak mau. Nah tapi dia minta utang kan 800 utang aku mah itu mami nangis. Mami balik ke kota. Udah lunas ya. Udah kamu nabi kayak debt collector ya, udah lunas ya saya udah lunas. Terus habis itu udah aku nggak kasih lagi karena kan nakal, nggak kasih lagi. Kak, itu terjadinya karena kontrak Michelle sekarang di TV kan aku udah bilang nggak boleh ya, kecuali lewat aku mamanya kali bawa umur. Kak mungkin ya, itu maksudnya siapa ya pasti lah kan trauma berat ya, kasihan. Makanya tolong doanya dari teman-teman buat Intan biar jadi ibu yang tabah, biar Intan bisa tangannya masih ada buat cari uang buat anak-anak. Doain juga biar bisa pulang ke rumah. Berarti suami kakak itu 9,5 ya di penjara ya? Berapa tahun kak? 9 tahun. ini anakku semuanya anjir. Ayo ke taman guys. Ntar dulu diliatin, ntar dia Kit. diliatin dulu, diikutin. Tadi dia pulang masuk mobil. Kanji. Ntar dulu mana orangnya? Ih rambutnya lucu banget yang cowok hijau. Yuk sini, Say.
Namanya siapa kak yang hijau? Yang hijau yang cowok. Dapatnya Secara keuangan, secara keuangan. Apa? secara keuangan gimana? Sih kok jadi ngikutin? Secara keuangan Secara keuangan beneran pertanyaannya. ya. Secara keuangan bagus, perusahaan aku tambah sukses. Maaf, elok situ ama ibu. Hah? Jauh. Jas, ntar dulu, lagi kerja dulu sebentar. Udah ulang. Sorry guys. Iya. Komunikasi nggak sih sama Belum sih Bu. belum komunikasi kak? Kenapa kak nggak ada? Udah coba komunikasi sama anaknya sendiri kak, mencoba Belum membujuk sih, gitu karena untuk kan pulang ke suka- rumah. Kalau ngomong tuh suka apa? Belum. Nanti mungkin nanti. Bakal direncanain akan ketemu berarti ya kak? Ya lihat ya harus lah sebagai ibu harus. Untuk tinggalnya sendiri berarti nggak bersama ya kak? Nggak bisa, nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya. Dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Udah dibujuk kak? Bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Jadi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku ambil, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang enggak jadi pembantu, ngapain sih pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rejo juga kan dimarahin bukan karena Rejo pembantu. Ya, aku nggak pernah suruh anak kerja. Semuanya sampai tanganku kayak mau buntung aku semua. Jadi si Rejo juga dimarahin bukan karena dimarahin itu, karena dimarahinnya nggak mau ngurusin karirnya dia. Jadinya jemur baju atau apa, kalau disuruh baru itu. Jadi Michelle tuh merasa kalau pulang suruh jadi mbak katanya. Orang nggak ada yang jadi mbak, orang kalau pulang dapat iPhone, kalau pulang dapat apa, mam mau iPhone baru kasih, mau apa kasih, ada mam, udah nanti ada, kita nggak makan juga biarin Michelle buat makan. Tapi kan mungkin Justru Michelle tuh terlalu dimanja, makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. Tapi kan mungkin sebelum kejadian ini kedekatan Michelle sama ayah tirinya sendiri seperti apa sih kedekatannya gitu? Biasa aja sih, kayak keluarga biasa gitu, papa anak gitu. Tapi suka curhat intens atau banyak konflik atau seperti apa sih kamu kan? Ya aku kan bukan mata-mata yang ngikutin suamiku kemana, Michelle kemana. Aku juga kan sibuk kerja cari uang buat aku, kan punya anak 5 gitu. Jadi nggak ngikutin melulu ada apa maksudnya. Aku kan nggak tahu kejadiannya gitu. Tapi Nggak ngeliat. suami pernah ngaku nggak sih kalau Kak Pinkan pernah nanya kayak benar nggak sih apa yang diomongin? Iyalah, seorang ibu kan pasti deder lah orangnya. Terus kata respon dari suami Mira gimana? Kadang ngomong orange, kadang ngomong merah gitu. Jadi kita kayak gergetan gitu. Nggak ngaku gitu. Nggak jelas gitu omongannya. Jadi nggak bisa ditanya gitu kayak patung. Oh diem aja saat Iya. ditanya seperti itu. Ngomong tapi kadang orange, kadang biru, kadang semangka, kadang melon gitu. Tapi dengan jawabannya kayak gitu Kak Pinkan jadi kayak semakin curiga atau warning gak sih? Ya sebenarnya aku tuh kayak nonton film gitu lah, Jadi ya terus aku selidikin semakin hari, terus aku selidikin ini kenapa, siapa, gimana. Makanya ada cerita di dalam cerita yang aku nggak bisa cerita di kalangan publik karena satu dan lain hal gitu. Misalnya karena ya intinya tidak semua yang teman-teman tahu tuh berita. Teman-teman nggak tahu cerita beneran, ada cerita di dalam cerita tuh teman-teman nggak tahu gitu. Jadi tolong jangan bunuh karakter saya, tolong jangan hujat saya, karena saya ini sebenarnya nggak tahu, maksudnya saya ini udah ditinggal suami karena di dalam udah 3 bulan, masih dalam hukuman. Saya ini udah urus anak sendiri. Saya pernah ditinggal suami sebelumnya, 2 anak saya urus sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita waktu itu minta uang aja, bukan urusan saya. Aku nggak ngomong siapa ya, ada saudara, bukan urusan saya cuma nangis. Jadi Michelle sampai besar itu saya yang menghidupi Michelle sampai besar gitu. Gue jadi bingung mau ngomong apa.
gue di aplikasi, ayo mana pasukan janda gantung gitu. Terus aku selalu, ada cowok cakep nih gitu. Ya karena aku ngerasa aku cuma suratnya masih nikah aja gitu. Tapi aku ngerasa aku bukan ceweknya, bukan istrinya gitu. Makanya kemarin sempat dari keluarga suami juga bilang, kok kamu main-main genit-genit sama orang atau apa? Aku bilang, nggak salah dengar nih. Karena selama ini saya sendiri gitu. Karena saya susah sendiri, semua sendiri. Saya jual pisang goreng, jual codet, semuanya 3 tahun saya tutupin semuanya sendiri gitu. Jadi nggak ada. Jadi maksudnya gini, saya mau membuka, tadi baru ingat, mau membuka kacamata teman-teman yang menonton. Coba teman-teman jangan menghakimi, jangan bunuh karakter aku. Coba teman-teman coba mikir, teman-teman ada di sisi aku. Aku ini ditinggal suami, aku punya anak 2 tambah 3 jadi 5. Satu pampersnya aja berapa, kebutuhan hidupnya berapa. Jadi saya tuh harus kerja juga, sementara ini anak juga. Gak ada ibu yang terima anaknya gitu ya. Anaknya sakit, ibunya 1000 lebih kali sakit karena saya ciumin Michelle tuh dari baby sampai saya semuanya tuh serba buat Michelle. Kalau Michelle tuh terlalu disayang gitu. Jadi gak ada ibu yang kayak gitu. Dan saya juga memikirkan anak-anak baby, kan saya punya sama suami saya punya 3 baby yang tadi itu. Nah itu kan dia kan ada kebutuhan pengen lihat papanya. Nah jadi teman-teman kalau di posisi aku gimana coba, di posisi tengah aku ya, kalau soal bercerai saya udah merasa saya sendiri, makanya saya selalu bilang saya janda gantung, janda nggak ada suratnya. Jadi buat cowok-cowok yang kalau ada artis juga yang waktu itu mungkin naksir sama aku kan bilang sabar, surat cerainya lah sedang diurus. Masalahnya kan nikahnya di Amerika, jadi kan nggak hari ini bisa hari ini. Aku juga sebenarnya jujur ya, aku juga nggak ngerti soal urusnya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu urus, tolonglah diurus. Saya ini juga pengen suratnya gitu. Ya intinya di dalam posisi saya tuh, saya kerja, saya juga seorang ibu, saya juga suami saya begini, terus anak saya begini. Jadi saya nggak lihat kejadiannya, saya pasti bela anak saya. Makanya saya bela anak saya di BAP, makanya suami saya dihukum kan 9 tahun tuh saya yang bela anak saya. Terus anak saya mau bilang apa di media juga, kalau memang itu membuatmu bahagia silahkan, supaya lega gitu. Nanti aku kasih tahu loh media, nggak apa-apa, aku kan bukannya nggak pernah aku ancam. Jadi mungkin membuatmu bahagia sok wae. Cuma kan kalau saya kan mikirnya, misalkan mau keluar album, terus misal cantik, terus kan banyak cowok-cowok yang deketin. Masa sih cowok-cowok harus tahu misal ada kejadian kayak gitu? Aku jaga nama baiknya Michelle juga. Terus nanti orang mau ngelamar Michelle, aku ibunya, oh Michelle baik loh, tapi ada kejadian gini, jadi jangan nikah sama dia. Aku juga mikirkannya tuh jauh ke depan. Tapi kan kalau itu membuat Michelle bahagia, silakan. Tapi salah orang mungkin, jelekinnya mungkin harusnya bukan saya yang jelek. Kalau saya kan membela anak saya pastinya, jadi makanya kan ada cerita di dalam cerita juga sebenarnya yang nggak bisa diceritain di sini, karena kan saya close the door aja, langsung tutup pintu aja. Ini masalah keluarga aku, jangan semuanya tuh dikonsumsi dia. Masalah keluarga saya dibuka vulgar sama orang, terus orang tahu aibnya ini apa, aibnya itu. Ya masa begitu sih seorang ibu. Nah saya udah suami yang nggak ada, udah saya mesti besarin 5 anak, udah susunya mahal, serba mahal semuanya. Saya ini kalau bisa buntung tangannya ini nggak pernah berhenti. Saya tuh tidur 2 hari sekali asal teman-teman tahu. Saya hanya kerja dan kerja supaya kan zaman masuk sekolah, bayar sekolah segala macam itu tidak tanpa bantuan siapapun. Bisa juga bisa membantu. Jadi coba teman-teman di posisi saya, apa yang saya harus buat, sedangkan juga saya mau mengurus cerai. Saya juga kan harus mikirin makan hari ini ada nggak usah hari ini, besok susunya udah ada belum, karena kan setiap jam 6 pagi anakku nangis minta susunya ada nggak besok gitu. Terus uang sekolah belum, uang cicilan mobil belum. Ya saya nggak bisa naik motor, karena kalau saya bisa naik motor anak saya banyak, kalau naik motor bisa naik motor, cicilannya murah, aku harus punya mobil. Berarti alasan tidak bercerai saat ini berarti karena waktu dan tidak ada yang lebih kepada waktu, bingung, ribet yang ngurus saya. Ribet, saya juga kan
penyanyi, nggak ngerti lawyer, nggak ngerti. Aduh tolong, jadi saya jangan dihakimi lah, ini pembunuhan karakter besar-besaran yang menurut saya merasa terganggu dengan statement Michelle. Makanya saya harus berbicara di sini untuk Michelle tuh jangan salah paham tentang mamanya tuh sayang banget, ingat sampai teman-teman kalau nggak percaya tuh, karena jemput Michelle ke Bali, saya hampir jadi gelandangan 3 hari di Bali. Saya numpang temen rumah di Jakarta, Michelle pakai handphone 10 juta. Kita nggak makan loh tuh, yang tadi kecil-kecil itu, waktu itu kita nggak makan. Kita bilang, Michelle jual HP-nya dong, nanti mami beli lagi besok, mami buat modal. Enggak, aku suka HP ini, nggak apa-apa. Padahal udah aku harus muter-muter Jakarta 10 jam untuk cari rumah, karena aku tuh nggak punya rumah. Sedangkan mobilku nggak ada AC, segala macam udah komplit deh pokoknya. Jadi intinya itu salah paham aja, dan justru karena Michelle tuh, ya maksudnya balik lagi teman-teman jangan menghakimi aku, karena jika teman-teman ada di posisi aku, tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan sangat cepat. Aku bukan Tuhan, aku bukan Superman yang ini langsung ini, nggak ngerti juga aku masalahnya. Kalau Tapi Kapinkan kan anaknya udah ngadu tuh ke Kapinkan. Nah, Kapinkan kenapa nggak mengadukan perbuatan suami Kapinkan saat itu? Boleh dijelasin nggak alasannya? ya itu sebenarnya kita juga emang mau lapor juga, atau mungkin lebih tepatnya aku tuh kan sejak permasalahan itu kan suamiku juga di PHK dan aku usir dari rumah langsung. Nah sejak diusir dari rumah itu kan aku biaya sendiri, semuanya sendiri, aku nggak pernah ngomong sama siapapun. Jadi lebih kepada apa ya, nggak sempet kayaknya Mbak, nggak sempet. Karena kan susu anak 100.000, pamper 100.000, berapa di jumlah. Teman-teman tahu cari uang 10.000 aja itu susah banget untuk seorang yang mungkin kalau orang lain cari uang gampang, tapi pada waktu itu Pingan susah banget posisinya. Udah gitu Pingannya juga lagi shock, anaknya mengalami hal itu, lagi shock berat. Terus udah gitu teman-teman mengharap aku lapor, tapi aku lagi ada, maksudnya nggak sempet, maksudnya ngurusin di rumah. Iya, otaknya juga giganya tuh terbatas gitu, jadi gigabyte-nya juga mungkin aku kan nggak terlalu pinter gitu orang. Jadi maksudnya ya aku cuma cari uang, sibuk cari uang gitu untuk anakku bisa hidup, bisa makan. Kalau aku lapor, maksudnya aku ninggalin rumah itu nggak bisa, karena aku dagang baju, dagang apa, itu kan harus ambil baju, ditaruh ke rumah, dikasih bon, taruh di ekspedisi. Dan bukan cuma itu aja yang diurus, ya kayak uang sekolah Lala, yang lain yang kecil-kecil kan juga, Bu, ini utang belum bayar Bu. Nah itu kan tagihan-tagihan yang harus dibayar, yang kayak uang sekolah ini sekian juta, besok terakhir. Kan waktu itu aku juga pernah cerita kan, kalau aku dikejar debt collector itu, nah itu udah kumpul-kumpul semua masalah. Jadi gigabyte aku muat nggak sih? Nggak muat aku kumpul. Jadi ini waktu suaminya, waktu papanya Michelle mau lapor, justru aku yang mendukung gitu maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain, jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Tina Ratasari, membela Michelle, membela MA, gitu, membela anak. Makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara. Cuma mungkin Michelle terlalu sedih, jadi salah paham kok. Kak, pada akhirnya kan minta Kalau sudah tidak berkomunikasi lagi sama Michelle, Michelle juga udah nggak tinggal sama Adinda, sama papa kandungnya. Sebagai seorang ibu, coba mencari nggak sih sebenarnya? Udah bolak-balik cari. Makanya tadinya kan sempet, kan aku udah balik terus pulang, nanti pergi lagi, aku jemput lagi, pulang pergi lagi. Terus aku juga sempat, Michelle, apakah mami harus pakai taruh di story? Kalau anakku di mana, tolong dong pulang. Apakah harus pakai story? Atau apakah aku harus pakai yang lain untuk membuatmu pulang? Karena kamu anak di bawah umur, tidak bersama papa. Kalau kau bersama papa, mami yes gitu. Tapi ini tidak bersama papa, dan itu pergaulannya tuh buruk. Misalnya ini, bisa pulang, tapi dia nggak mau pulang. Malahan ya kayak membuat aku sedih lah, maksudnya dengan kalimat-kalimatnya kayak dia nagih utang, bayar utang 400.000 gitu. Ya kebetulan mami lagi susah, jadi mami boleh cicil nggak sehari 10.000,
50.000 gitu. Kalau misal dari kecil gini ini ya pokoknya kalau di telepon tuh kalimatnya tuh selalu buat aku nangis gitu. Makanya terakhir dia bilang kan kalau aku pulang aku pasti jadi mbak gitu. Aku kasihan Koko Rejo jadi mbak. Kita jalan-jalan terus tiap hari kok, maksudnya bukan jalan, kita tuh enak hidupnya, nggak jadi mbak kok, malah Rejo itu ongkang-ongkang kaki terus. Makanya aku bilang kerjainnya itu yang tadi aku ceritain. Jadi bisa tuh pulang bukan jadi mbak, maksudnya aku mendidik anakku tuh sederhana, sengaja nggak punya mbak supaya nggak jadi orang besar yang nggak ada tanggung jawabnya seperti kasus-kasus yang lain yang beredar. Jadi aku pengennya ya Michelle selalu dan anakku juga bukan cuma Michelle, aku 4 lainnya tuh baik-baik, maksudnya anakku 4 lainnya tuh nurut-nurut, naik terus sayang banget karena tuh ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya, karena aku tuh benar-benar pala jadi kaki jadi pala, berdarah-darah, benar-benar cari uang, urusannya tuh cuma cari uang aku tiap hari. Makanya TV atau pihak lain kalau mau undang aku nggak bisa, mah harus cash karena aku tuh butuhnya hari ini bukan besok. Ya aku mendingan di rumah, aku dagang cash uang gitu. Jadi kalau aku pergi berapa bulan lagi itu nggak bisa, dalam kamus tingkat mampu untuk hari ini tuh belum bisa begitu. Kalau nanti kalau aku udah miliaran mau libur 3 hari kayak nggak apa-apa, aku belum bisa libur, kakiku dijepit sama jualan, aku harus tetap jualan. Makanya teman-teman sampai anak-anak kan lihat aku di online, aku jualan terus sampai pagi, sampai badanku dikerokin, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Nanti semua itu buat Michelle, buat semua orang, buat anak-anakku. Nah kalian nggak ngikutin sih perjalanan hidup aku tuh betapa tragisnya sih sebenarnya. Kalau diceritain tuh bisa jadi film, karena kayak nggak ada sih orang yang kerja lebih, mungkin jarang ada orang yang kerja sekeras aku. Aku tuh keras banget kerjanya. Aku kalau tidur tuh 2 hari sekali, teman-teman. Kalau tidur ya sekarang saking aku tuh ya kalau sekarang sih perusahaannya udah lumayan maju ya gitu. Bisa napas dikit lah. Kalau dulu nggak bisa napas. Apalagi dulu banyak biaya untuk Michelle kan, karena Michelle pernah patah tulang, aku yang jemput juga, aku yang perbanin, cebok, apa segala macam semuanya aku. Jadi sampai pakai modal usaha. Makanya usaha aku butuh investor kemarin, sampai aku utang ke investor. Aduh sedih mbak, tiap hari ditagihin uang sekolah mbak, uang investor mbak, balikin. Gimana ya, bisa lagi dijual, kita nggak punya rumah, nggak punya makanan. Kita bilang kita nggak usah, selama mami masih belum buntung bisa main HP itu, bisa suka itu. Aku sukain, iya main. Aku langsung jualan, alhamdulillah belum laku bajunya gitu. Nah laku 100.000 beli. Dulu makanan kita cuma terigu, susu, sirup, ya susu kebeli. Maksudnya cuma bisa itu, nggak bisa ke mall gitu. Jadi nggak mudah. Kita sering sebulan 2 bulan tuh di rumah, nggak pernah ke mall tuh sering banget gitu. Tapi kan pada akhirnya kan sang anak juga meminta bantuan ya sama Bunda Maya sendiri. Itu bantuan dalam bentuk apa sih atau itu apa? tambah halu lah. Itu kan bukan keluarga kita. Tapi mungkin kan udah ada komunikasi nggak sih apa yang dimau dari Michelle-nya sendiri? Aku udah tahu sih Om bisa mau, cuma Michelle nggak ngerti apa yang saya mau. Ya justru karena kita sering ngomong gitu, makanya berbeda pendapat. Jadi Michelle udah tahu. Aku miskom ya, semua itu miskom. Dia minta KTP buat KTP. Aku bilang ya sabar, besok maksudnya mami lagi jualan, sabar. Terus ya udah kalau KTP belum ada, minta surat izin aku bekerja mau jadi bartender katanya. Aku kan sering bilang Michelle tuh fresh, Michelle tuh adalah benda orang yang sangat cantik yang mami udah jadikan mau jadi artis, kita lagi launching album. Michelle tuh dalam keadaan terburuk, Michelle nggak boleh nangis, tapi Michelle harus buktikan ke masyarakat kalau itu akan jadi orang baik, akan orang yang sukses gitu. Makanya jangan jadi bartender, harus jadi artis, maksudnya harus jadi, pakailah nama besar mami. Dan dia memang jadi pengennya kan jadi modeling, jadi pas lah. Jadi kecuali dia mau jadi dokter ya udah, tapi dia nggak pakai itu. Jadi dia lebih milih di luar rumah. Yang penting dia yang penting dia sama temennya aja gitu. Dia nggak mau sama mamanya juga mau sama aku, jadi nakal. Jadi untuk uang bulannya dia dibuat dari Kapinkan atau dari kamu aja sih? Dia hidup di luar. Saya nggak tahu. Ya dia nggak suka mamanya jadi manajernya, dia nggak suka. Karena misal
pulang dari Amerika itu kan aku yang bikin brandingnya, bisa cantik, bisa mami yang catin rambut, kasih iklan, kasih apa itu aku yang buat semua untuk dia bisa go public. Nah, mamanya kan udah bosan lah, jadi mungkin bukan bosan, udah tahu lah dunia ini kan anak muda yang mau berkembang. Mamanya jadi tukang baju dulu, kalau yang penting anaknya buat Apa salah satunya karena pengen hidup bebas, Kak? Jadi kamu nggak ada spesial kirim ke dia dan nggak tahu uang kalau main dapat dari mana? nggak tahu ya. Kalau dulu dia minta aku kasih, tapi karena dia nakal di luar rumah terus, bisa tuh kalau sekali jajan, mam beli pakaian dalam udah mau yang 100.000, uangnya yang 1 juta. Jadi mama, iya, maka aku bilang aku aja, nggak perlu mahal. Kita yang mahal, bukan dalamnya. Baju mami murah semuanya. Iya tapi aku ingin. Ya udah, mami kemana tadi uangnya kata si Koko? Itu buat Michelle. Buat Michelle gitu. Padahal itu kalian tahu jual baju untungnya 5.000 satu baju. Itu sejuta itu berapa kali saya jam, berapa keringet aku. Udah dia mau beli itu ya mau beli itu. Tapi saya nggak bilang nolak, nggak pernah nolak. Mami minta uang selalu, dia dimana udah habis banyak buat Michelle. Makanya saya bilang karena dimanja. Jadi kayak, nah, mau minta uang, saya mau belanja ini baju apa semuanya. Mau minta uang cash, mami ya kasih uang cash. Karena apa? Kamu tinggal nunjuk, tinggal fotoin mami barang apa, mami belanja. Mau makanan, tinggal nunjuk juga, tinggal makan. Jadi kamu tinggal bawa ATM aja itu. Segitunya aku sayang sama Michelle. Rachel nggak gitu, nggak enggak. Itu ya maksudnya aku agak bedaan. Kalau misalnya lagi sakit hati, jadi maksudnya treat dia yang lebih daripada kakaknya. Karena dia lagi sakit gitu. Tapi justru karena itu membuat Michelle tuh ya itu makanya Michelle ya ngeliatin aku gitu. Maksudnya aku nggak agak terganggu ya. Aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Ya gitu. Ini aku semuanya loh teman-teman. Aku semuanya. Nah sekarang aku juga yang dihakimi. Aku juga yang di pembunuhan karakter kayak gini. Ya udah, Michelle tuh minta apa aja. Tapi ketika dia 5 bulan kemarin dia bilang, mau nginep rumah temen 7 hari. Nggak ada cerita perawan itu nginep rumah temen. Cowok pun juga nggak ada cerita. Pokoknya tuh mau apa harus pulang ke rumah. Jadi ya udah kalau itu karena kamu tidak bisa diatur, jadi sekarang mami nggak mau. Nah tapi dia minta utang kan berapa ratus utang aku itu mami nangis, mami balik dia udah lunas ya. Udah kamu nabi kayak debt collector ya, udah lunas ya saya, udah lunas ya. Terus habis itu udah aku nggak kasih lagi karena kan nakal, nggak kasih lagi. Kak, ini terjadinya karena kontak Michelle sekarang di TV kan aku udah bilang nggak boleh ya, kecuali lewat aku mama, kali bawa umur. Kak mungkin ya, itu maksudnya siapa? Ya pasti lah kan. Trauma berat dia sama kasihan. Makanya tolong doanya dari teman-teman buat Intan biar jadi ibu yang tabah, biar Intan bisa tangannya masih ada buat cari uang buat anak-anak. Doain juga biar bisa pulang ke rumah. Berarti suami kakak itu 9,5 ya di penjara ya? Berapa tahun kak? 9 tahun. Ini anak semuanya anjir. Wah, Ya, taman aja ya. Ayo ke taman guys. ntar dulu diliatin, ntar dia diliatin dulu, diikutin. Tadi dia pulang masuk mobil. Ganggi. Ntar dulu mana orangnya? Ih, rambutnya lucu banget yang cowok hijau. Namanya siapa kak yang hijau? Yang hijau yang cowok. Dapatnya Secara keuangan. Apa? secara keuangan gimana? Kok jadi ngikutin? Secara keuangan Secara keuangan beneran pertanyaannya. ya. Secara keuangan bagus, perusahaan aku tambah sukses. Maaf, elok situ sama ibu. Hah? Jauh. Cas, ntar dulu, lagi kerja dulu sebentar. Udah ulang. Sorry guys.
Komunikasi nggak sih sama Belum sih, belum. belum komunikasi kak? Kenapa kak nggak ada? Udah coba komunikasi sama anaknya sendiri kak, mencoba Belum membujuk sih, gitu karena untuk kan pulang ke suka- rumah. Kalau ngomong tuh suka apa? Belum. Nanti mungkin nanti. Bakal direncanain akan ketemu berarti ya kak? Ya lihat ya harus lah, sebagai ibu harus. Untuk tinggalnya sendiri berarti nggak Cuma bersama dia ya emang kak? nggak bisa, nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya. Dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Udah dibujuk kak? Bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Jadi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku sampai, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang nggak jadi pembantu, ngapain sih pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rachel juga kan dimarahin bukan karena Rachel pembantu. Ya, aku nggak pernah suruh anak kerja. Semuanya sampai tanganku kayak mau buntung aku semua. Jadi si Rachel juga dimarahin bukan karena dimarahin itu, karena dimarahinnya nggak mau ngurusin karirnya dia. Jadinya jemur baju atau apa, kalau disuruh baru itu. Jadi Michelle tuh merasa kalau pulang suruh jadi mbak katanya. Orang nggak ada yang jadi mbak, orang kalau pulang dapat iPhone, kalau pulang dapat apa, mam mau iPhone baru kasih, mau apa kasih, ada mam, udah nanti ada, kita nggak makan juga biarin Michelle nggak pintakan. Tapi kan mungkin Justru Michelle tuh terlalu dimanja, makanya makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. Tapi kan mungkin sebelum kejadian ini kedekatan Michelle sama ayah tirinya sendiri seperti apa sih kedekatannya gitu? Biasa aja sih, kayak keluarga biasa, papa anak. Tapi suka curhat intens atau banyak konflik atau seperti apa sih kamu kan? Ya aku kan bukan mata-mata yang ngikutin suamiku kemana, Michelle kemana. Aku juga kan sibuk kerja cari uang buat, aku kan punya anak 5 gitu. Jadi nggak ngikutin melulu ada apa maksudnya. Aku kan nggak tahu kejadiannya gitu. Tapi Nggak ngeliat. suami pernah ngaku nggak sih kalau Kak Pinkan pernah nanya kayak benar nggak sih apa yang diomongin? Iyalah, seorang ibu kan pasti deder lah orangnya. Terus kata respon dari suami Mila gimana? Kadang ngomong orange, kadang ngomong merah gitu. Jadi kita kayak gergetan gitu. Nggak ngaku gitu. Nggak jelas gitu omongannya. Jadi nggak bisa ditanya gitu, kayak patung. Oh diem aja saat Iya. ditanya seperti itu. Ngomong tapi kadang orange, kadang biru, kadang semangka, kadang melon gitu. Tapi dengan jawabannya kayak gitu Kak Pinkan jadi kayak semakin curiga atau warning gak sih? Ya sebenarnya aku sebenarnya aku tuh kayak nonton film gitu loh, jadi ya terus aku selidikin semakin hari, terus aku selidikin ini kenapa, siapa, gimana. Makanya ada cerita di dalam cerita yang aku nggak bisa cerita di kalangan publik karena satu dan lain hal gitu, maksudnya karena ya intinya tidak semua yang teman-teman tahu tuh berita. Teman-teman nggak tahu cerita beneran, ada cerita di dalam cerita tuh teman-teman nggak tahu gitu. Jadi tolong tolong jangan bunuh karakter saya, tolong jangan hujat saya, karena saya ini sebenarnya nggak tahu, maksudnya saya ini udah ditinggal suami karena di dalam udah 3 bulan, masih dalam hukuman. Saya ini udah urus anak sendiri. Saya pernah ditinggal suami sebelumnya, 2 anak saya urus sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita waktu itu minta uang aja, bukan urusan saya. Bukan, aku nggak ngomong siapa ya, ada saudara. Bukan urusan saya cuma nangis. Jadi Michelle sampai besar itu saya yang menghidupi Michelle sampai besar gitu. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Gue di aplikasi, ayo mana pasukan janda gantung gitu. Terus aku selalu, ada cowok cakep nih gitu. Ya karena aku ngerasa aku cuma suratnya masih nikah aja gitu. Tapi aku ngerasa aku bukan ceweknya, bukan istrinya gitu. Makanya kemarin sempat dari keluarga suami juga bilang, kok kamu main-main genit-genit sama orang atau apa? Aku bilang, masalah bener nih. Karena selama ini saya sendiri gitu. Karena saya susah sendiri, semua sendiri. Saya jual pisang goreng, jual codet, semuanya 3 tahun saya tutupin.
semuanya sendiri gitu, jadi nggak ada. Jadi maksudnya gini, saya mau membuka, tadi baru ingat, mau membuka kacamata teman-teman yang menonton. Coba teman-teman jangan menghakimi, jangan bunuh karakter aku. Coba teman-teman coba mikir, teman-teman ada di sisi aku. Aku ini ditinggal suami, aku punya anak 2 tambah 3 jadi 5. Satu pampersnya aja berapa, kebutuhan hidupnya berapa. Jadi saya tuh harus kerja juga, sementara ini anak juga. Gak ada ibu yang terima anaknya digituin. Anaknya sakit, ibunya 1000 lebih kali sakit karena saya ciumin Michelle tuh dari baby sampai saya muanya tuh serba buat Michelle. Kalau Michelle tuh terlalu disayang gitu. Jadi gak ada ibu yang kayak gitu, dan saya juga memikirkan anak-anak baby. Kan saya punya sama-sama suami saya punya 3 baby yang tadi itu. Nah itu kan dia kan ada kebutuhan pengen lihat papanya. Nah jadi teman-teman kalau di posisi aku gimana coba, di posisi tengah aku ya, kalau soal bercerai saya udah merasa saya sendiri, makanya saya selalu bilang saya janda gantung, janda nggak ada suratnya. Jadi buat cowok-cowok yang ada, kalau ada artis juga yang waktu itu mungkin naksir sama aku kan bilang sabar, surat cerainya lah sedang diurus. Masalahnya kan nikahnya di Amerika, jadi kan nggak hari ini bisa hari ini. Aku juga sebenarnya jujur ya, aku juga nggak ngerti soal urusnya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu urus, tolonglah diurus. Saya ini juga pengen suratnya gitu. Ya intinya di dalam posisi saya tuh, saya kerja, saya juga seorang ibu, saya juga suami saya begini, terus anak saya begini. Jadi saya nggak lihat kejadiannya, saya pasti bela anak saya. Makanya saya bela anak saya di BAP, makanya suami saya dihukum kan 9 tahun tuh saya yang bela anak saya. Terus anak saya mau bilang apa di media juga, kalau memang itu membuatmu bahagia silahkan, supaya lega gitu. Makanya nanti aku kasih tahu loh media, nggak apa-apa, aku kan bukannya nggak pernah aku ancam. Jadi mungkin membuatmu bahagia sok wae. Cuma kan kalau saya kan mikirnya, misalkan mau keluar album, terus misal cantik, terus kan banyak cowok-cowok yang deketin. Masa sih cowok-cowok harus tahu misal, nah ada kejadian kayak gitu, aku jaga nama baiknya Michelle juga. Terus nanti orang mau ngelamar Michelle, aku ibunya, oh Michelle baik loh, tapi ada kejadian gini, jadi jangan nikah sama dia. Aku juga mikirkannya tuh jauh ke depan. Nah, tapi kan kalau itu membuat Michelle bahagia, silakan. Tapi salah orang mungkin, jelekinnya mungkin harusnya bukan saya yang jelekin. Kalau saya kan membela anak saya pastinya, membela. Jadi makanya kan ada cerita di dalam cerita juga sebenarnya yang nggak bisa diceritain di sini, karena kan saya close the door aja, langsung tutup pintu aja. Ini masalah keluarga aku, jangan semuanya tuh dikonsumsi dia. Masa iya masalah keluarga saya dibuka vulgar sama orang, terus orang tahu aibnya ini apa, aibnya itu, ya masa begitu sih seorang ibu. Nah saya udah suami yang nggak ada, udah saya mesti besarin 5 anak, udah susunya mahal, serba mahal semuanya. Saya ini kalau bisa buntung tangannya ini nggak pernah berhenti. Saya tuh tidur 2 hari sekali, asal teman-teman tahu. Saya hanya kerja dan kerja supaya kan zaman masuk sekolah, bayar sekolah segala macam itu tidak tanpa bantuan siapapun. Bisa juga bisa membantu. Jadi coba teman-teman di posisi saya, apa yang saya harus buat, sedangkan juga saya mau mengurus cerai, saya juga kan harus mikirin makan hari ini ada nggak usah hari ini, besok susunya udah ada belum, karena kan setiap jam 6 pagi anakku nangis minta susunya ada nggak besok gitu. Terus uang sekolah belum, uang cicilan mobil belum. Ya saya nggak bisa naik motor, karena kalau saya bisa naik motor anaknya banyak, kalau naik motor bisa naik motor, cicilannya murah, aku harus punya mobil. Berarti alasan tidak bercerai saat ini berarti karena waktu dan tidak ada yang menjaga. Lebih kepada waktu, bingung, Ribet ya ngurus saya. Ribet, saya juga kan penyanyi, nggak ngerti, lawyer nggak ngerti, aduh tolong. Jadi saya jangan dihakimi lah, ini pembunuhan karakter besar-besaran yang menurut saya merasa terganggu dengan statement Michelle. Makanya saya harus berbicara di sini untuk Michelle tuh jangan salah paham tentang mamanya tuh sayang banget, ingat sampai teman-teman kalau nggak percaya tuh, karena jemput Michelle ke Bali, saya hampir jadi gelandangan 3 hari di Bali. Saya numpang temen rumah di Jakarta, Michelle pakai handphone 10 juta, kita nggak makan loh tuh yang tadi kecil-kecil itu, waktu itu kita nggak makan, kita bilang Michelle jual HP-nya dong, nanti mami beli lagi besok, mami buat modal.
enggak aku suka HP ini nggak apa-apa, padahal udah aku harus muter Jakarta 10 jam untuk cari rumah karena aku tuh nggak punya rumah, sedangkan mobilku nggak ada AC segala macam, udah komplit deh pokoknya. Jadi intinya itu salah paham aja, dan justru karena misalnya tuh ya maksudnya balik lagi, teman-teman jangan menghakimi aku, karena jika teman-teman ada di posisi aku tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan sangat cepat. Aku bukan Tuhan, aku bukan Superman yang ini langsung ini, nggak ngerti juga aku masalahnya. Kalau Sih Kak Pinkan kan anaknya udah ngadu tuh ke Kak Pinkan. Nah Kak Pinkan kenapa nggak mengadukan perbuatan suami Kak Pinkan saat itu, boleh dijelasin nggak alasannya? ya itu sebenarnya kita juga emang mau lapor juga, atau mungkin lebih tepatnya aku tuh kan sejak permasalahan itu kan suamiku juga di PHK dan aku usir dari rumah langsung. Nah sejak diusir dari rumah itu kan aku biaya sendiri, semuanya sendiri, aku nggak pernah ngomong sama siapapun. Jadi lebih kepada nggak sempet ya Mbak, Nggak sempat. karena kan susu anak 100.000, pamper 100.000, berapa di jumlah. Teman-teman tahu cari uang 10.000 aja itu susah banget untuk seorang yang mungkin kalau orang lain cari uang gampang, tapi pada waktu itu Pingan susah banget posisinya. Udah gitu Pingannya juga lagi shock, anaknya mengalami hal itu, lagi shock berat. Terus udah gitu teman-teman mengharap aku lapor, tapi aku lagi ada maksudnya nggak sempet, maksudnya ngurusin di rumah. Iya, otaknya juga giganya tuh terbatas gitu, jadi gigabyte-nya juga mungkin aku kan nggak terlalu pintar gitu orang. Jadi maksudnya ya aku cuma cari uang, sibuk cari uang gitu untuk anakku bisa hidup, bisa makan. Kalau aku lapor, maksudnya aku ninggalin rumah itu nggak bisa karena aku dagang baju, dagang apa, itu kan harus ambil baju ditaruh ke rumah, dikasih bon, taruh di ekspedisi. Dan bukan cuma itu aja yang diurus, ya kayak uang sekolah Lala, yang lain yang kecil-kecil kan juga, Bu ini utang belum bayar Bu. Nah itu kan tagihan-tagihan yang harus dibayar, yang kayak uang sekolah ini sekian juta, besok terakhir. Kan waktu itu aku juga pernah cerita kan kalau aku dikejar debt collector itu, ya itu udah kumpul-kumpul semua masalah. Jadi gigabyte aku muat nggak sih? Nggak muat aku kumpulin. Jadi waktu suaminya, waktu papanya Michelle melapor, justru aku yang mendukung gitu maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain, jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Tinggal Ratasari, membela Michelle, membela MA, gitu, membela anak. Makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara. Cuma mungkin Michelle terlalu sedih, jadi salah paham. Kak, pada akhirnya kan minta Kalau sudah tidak berkomunikasi lagi sama Michelle juga udah nggak tinggal sama Adinda, sama kakak kandungnya. Sebagai seorang ibu, dicoba mencari nggak sih sebenarnya? Udah bolak-balik cari. Makanya tadinya kan sempet, kan aku udah balik terus pulang, nanti pergi lagi, aku jemput lagi, pulang pergi lagi. Terus aku juga sempat, Michelle, apakah mami harus pakai kalau di story? Kalau anakku di mana, tolong dong pulang. Apakah harus pakai story? Atau apakah aku harus pakai yang lain untuk membuatmu pulang? Karena kamu anak di bawah umur, tidak bersama papa. Kalau kau bersama papa, mami yes gitu. Tapi ini tidak bersama papa dan itu pergaulannya tuh buruk misalnya. Jadi bisa pulang, tapi dia nggak mau pulang. Dia nggak mau pulang, malahan ya kayak membuat aku sedih lah. Maksudnya dengan kalimat-kalimatnya kayak dia nagih utang, Mam bayar utang 800.000 gitu. Ya kebetulan mami lagi susah, jadi mami boleh cicil nggak sehari 10.000, 50.000 gitu. Kalau misal dari kecil gini ini ya pokoknya kalau di telepon tuh kalimatnya tuh selalu buat aku nangis gitu. Makanya terakhir dia bilang kan kalau aku pulang aku pasti jadi mbak gitu, aku pasti yang Koko Rejel jadi mbak. Kita jalan-jalan terus tiap hari kok, maksudnya bukan jalan, kita tuh enak hidupnya, nggak jadi mbak kok, malah Rejel itu ongkang-ongkang kaki terus. Makanya aku bilang kerjainnya itu yang tadi aku ceritain. Jadi bisa tuh pulang bukan jadi mbak, maksudnya aku mendidik anakku tuh sederhana, sengaja nggak punya mbak supaya nggak jadi orang besar yang nggak ada tanggung jawab, nggak seperti kasus-kasus yang lain yang beredar. Jadi aku pengennya
Ya Michelle selalu kan anakku juga bukan cuma Michelle, anakku 4 lainnya tuh baik-baik, maksudnya anakku 4 lainnya tuh nurut-nurut, naik terus sayang banget karena tuh ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya, karena aku tuh benar-benar kepala jadi kaki jadi pala, berdarah-darah, benar-benar cari uang, urusannya tuh cuma cari uang aku tiap hari. Makanya TV atau pihak lain kalau mau undang aku nggak bisa, mah harus cash karena aku tuh butuhnya hari ini bukan besok. Ya aku mendingan di rumah, aku dagang cash uang gitu. Tapi kalau aku pergi berapa bulan lagi itu nggak bisa. Dalam kamus tingkat mampu untuk hari ini tuh belum bisa begitu. Kalau aku udah miliaran mau libur 3 hari kayak nggak apa-apa, aku belum bisa libur, kakiku dijepit sama jualan, aku harus tetap jualan. Makanya teman-teman sampai enak-enak kan lihat aku di online, aku jualan terus sampai pagi, sampai badanku dikerokin, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Itu semua itu buat Michelle, buat semua orang, buat anak-anakku. Nah kalian nggak ngikutin sih perjalanan hidup aku tuh betapa tragisnya sih sebenarnya. Kalau diceritain tuh bisa jadi film, karena kayak nggak ada sih orang yang kerja lebih, mungkin jarang ada orang yang kerja sekeras aku tuh keras banget kerjanya. Aku kalau tidur tuh 2 hari sekali teman-teman, kalau tidur ya sekarang saking aku tuh ya, kalau sekarang sih perusahaannya udah lumayan maju ya gitu, bisa napas dikit lah. Kalau dulu nggak bisa napas. Apalagi dulu banyak biaya untuk Michelle kan, karena Michelle pernah patah tulang, aku yang jemput juga, aku yang perbanin, cebok apa segala macam semuanya aku. Jadi sampai pakai modal usaha, makanya usaha aku butuh investor. Kemarin sampai aku utang ke investor, aduh sedih mbak, tiap hari ditagihin, mau sekolah mbak, investor mbak balikin. Gimana ya, bisa lagi dijual, kita nggak punya rumah, nggak punya makanan, kita bilang kita nggak usah, kita selama mami masih belum buntung, bisa main HP itu, bisa suka itu, aku sukain, iya main, aku langsung jualan, alhamdulillah belum laku bajunya gitu. Nah aku 100.000 beli. Dulu makanan kita cuma terigu, susu, sirup, ya susu kebeli, maksudnya cuma bisa itu, nggak bisa ke mall gitu. Jadi nggak mudah. Kita sering sebulan 2 bulan tuh di rumah nggak pernah ke mall tuh sering banget gitu. Tapi kan pada akhirnya kan sang anak juga meminta bantuan ya sama Bunda Maya sendiri. Itu bantuan dalam bentuk apa sih atau Itu apa? tambah halu lah. Itu kan bukan keluarga kita. Tapi mungkin kan udah ada komunikasi nggak sih apa yang dimau dari Michelle-nya sendiri? Aku udah tahu sih Michelle mau. Cuma Michelle nggak ngerti apa yang saya mau. Ya justru karena kita sering ngomong gitu, makanya berbeda pendapat. Jadi Michelle udah tahu. Aku miskom ya, semua itu miskom. Dia minta KTP buat KTP. Aku bilang ya sabar, besok maksudnya mami lagi jualan, sabar. Terus ya udah kalau KTP belum ada, minta surat izin aku bekerja mau jadi bartender katanya. Aku kan sering bilang Michelle tuh fresh, Michelle tuh adalah orang yang sangat cantik yang mami udah jadikan mau jadi artis, kita lagi launching album. Michelle tuh dalam keadaan terburuk, Michelle nggak boleh nangis, tapi Michelle harus buktikan ke masyarakat kalau Michelle tuh akan jadi orang baik, akan orang yang sukses gitu. Makanya jangan jadi bartender, harus jadi artis, maksudnya harus jadi, pakailah nama besar mami. Dan dia memang jadi pengennya kan jadi modeling, jadi pas lah. Jadi kecuali dia mau jadi dokter ya udah, tapi dia nggak pakai itu. Jadi dia lebih milih di luar rumah. Yang penting dia yang penting dia sama temennya aja gitu. Dia nggak mau sama mamanya, juga mau sama aku, jadi nakal. Jadi untuk uang bulannya dia juga dari Kapinkan atau dari kamu aja sih? Dia hidup di luar. Saya nggak tahu. Ya dia nggak suka mamanya jadi manajernya, dia nggak suka. Karena misal pulang dari Amerika itu kan aku yang bikin brandingnya, bisa cantik, bisa mami yang catin rambut, kasih iklan, kasih apa, itu aku yang buat semua untuk dia bisa go public. Nah, mamanya kan udah bosan lah, jadi mungkin bukan bosan, udah tahu lah dunia itu. Ini kan anak muda yang mau berkembang, mamanya jadi tukang baju dulu, kalau yang penting anaknya mau. Apa salah satunya karena pengen hidup bebas, Kak? Jadi kamu nggak ada spesial kirim ke dia dan nggak tahu uang Kalau main datangnya berapa? nggak tahu dia. Kalau dulu dia minta aku kasih, tapi karena dia nakal di luar rumah terus. Bisa tuh kalau sekali jajan, mam beli pakaian dalam, udah mau yang 100.000, uangnya yang 1 juta.
Jadi mama, iya, maka aku bilang, aku aja, tidak perlu mahal. Kita yang mahal, bukan dalamnya. Baju mami murah semuanya. Iya, tapi aku ingin. Ya udah, udah. Mami kemana tadi uangnya, kata si Koko? Itu buat Michelle. Buat Michelle. Padahal itu, kalian tahu jual baju untungnya 5.000 satu baju. Itu sejuta itu berapa kali saya jam, berapa keringet aku. Jadi dia mau beli itu, ya mau beli itu. Tapi saya bilang nolak nggak pernah nolak. Mami minta uang, selalu. Dia dimanapun udah habis banyak buat Michelle. Jadi makanya saya bilang karena dimanja. Jadi kayak, nah, Mama minta uang, saya mau belanja ini baju apa semuanya. Mama minta uang cash. Mami ya kasih uang cash. Karena apa? Kamu tinggal nunjuk, tinggal fotoin mami barang apa mami keranjang. Mau makanan tinggal nunjuk juga, tinggal makan. Jadi kamu tinggal bawa ATM aja itu. Segitunya aku sayang sama saya. Rachel nggak gitu, enggak itu. Ya maksudnya aku agak bedaan kalau misalnya lagi sakit hati. Jadi maksudnya treat dia yang lebih daripada kakaknya. Karena dia lagi sakit gitu. Tapi justru karena itu membuat Michelle tuh ya itu makanya maksudnya ya ngeliatin aku gitu. Maksudnya aku nggak agak terganggu, aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk ya gitu. Ini aku semuanya loh teman-teman, aku semuanya. Nah sekarang aku juga yang dihakimi, aku juga yang di pembunuhan karakter kayak gini. Ya udah, Michelle tuh minta apa aja. Tapi ketika dia 5 bulan kemarin dia bilang mau nginep rumah temen 7 hari, nggak ada cerita perawan itu nginep rumah temen. Cowok pun juga nggak ada cerita. Pokoknya tuh mau apa harus pulang ke rumah. Jadi ya udah, kalau itu karena kamu tidak bisa diatur, jadi sekarang mami nggak mau. Nah tapi dia minta utang kan 800 utang aku mah itu mami nangis, mami balik dia udah lunas ya. Udah kamu nabi kayak debt collector ya, udah lunas ya saya, udah lunas. Terus habis itu udah aku nggak kasih lagi karena kan nakal, nggak kasih lagi. Kak, itu terjadinya karena endorse kontrak Michelle sekarang di TV kan aku udah bilang nggak boleh ya, kecuali lewat aku mama kali bawa umur. Kak mungkin ya, itu maksudnya siapa ya pastilah trauma berat ya, kasihan. Makanya tolong doanya dari teman-teman buat Intan biar jadi ibu yang tabah, biar Intan bisa tangannya masih ada buat cari uang buat anak-anak. Doain juga biar bisa pulang ke rumah. Berarti suami kakak itu 9,5 ya di penjara ya? Berapa tahun kak? 9 tahun. Ini anak semuanya anjir. Ayo ke taman guys. ntar dulu diliatin, ntar dia diliatin dulu, diikutin. Tadi dia pulang masuk mobil. Kanji. Ntar dulu mana orangnya? Ih, rambutnya lucu banget yang cowok hijau. Namanya siapa kak yang hijau? Yang hijau yang cowok. Dapatnya Secara keuangan apa? secara keuangan juga. Sih kok jadi gitu sih? Secara keuangan Beneran pertanyaannya. Iya. Secara keuangan bagus, perusahaan aku tambah sukses. Maaf, kalau situ sama ibu. Hah? Ya udah, Cas. Ntar dulu, lagi kerja dulu sebentar. Udah ulang. Sorry guys. Iya. Komunikasi nggak sih sama Belum sih Bu. belum komunikasi kak? Kenapa kak nggak ada? Udah coba komunikasi sama anaknya sendiri kak, mencoba Belum membujuk sih, gitu karena untuk kan pulang ke suka- rumah. Kalau ngomong tuh suka apa? Belum. Nanti mungkin nanti. Bakal direncanain akan ketemu berarti ya kak? Lihat ya harus lah, sebagai ibu harus. Untuk tinggalnya sendiri berarti nggak bersama ya kak? Nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya. Dia nggak sama papanya
dan nggak sama aku. Udah dibujuk, Kak? Bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Jadi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku ambil, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang enggak jadi pembantu, ngapain sih pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rejel juga kan dimarahin bukan karena Rejel pembantu. Ya, aku nggak pernah suruh anak kerja. Semuanya sampai tanganku kayak mau buntung aku semua. Jadi si Rejel juga dimarahin bukan karena dimarahin itu, karena kemarinnya nggak mau ngurusin karirnya dia. Jadinya jemur baju atau apa, kalau disuruh baru itu. Jadi Michelle tuh merasa kalau pulang suruh jadi mbak katanya. Orang nggak ada yang jadi mbak, orang kalau pulang dapat iPhone, kalau pulang dapat apa, mam mau iPhone baru kasih, mau apa kasih, ada mam, udah nanti ada, kita nggak makan juga biarin Michelle buat makan. Tapi kan mungkin Justru Michelle tuh terlalu dimanja, makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. Tapi kan mungkin sebelum kejadian ini kedekatan Michelle sama ayah tirinya sendiri seperti apa sih kedekatannya gitu? Biasa aja sih, kayak keluarga biasa, papa anak. Tapi suka curhat intens atau banyak konflik atau seperti apa sih kamu kan? Ya aku kan bukan mata-mata yang ngikutin suamiku kemana, Michelle kemana. Aku juga kan sibuk kerja cari uang buat aku, kan punya anak 5 gitu. Jadi nggak ngikutin melulu ada apa maksudnya. Aku kan nggak tahu kejadiannya gitu. Tapi Nggak ngeliat. suami pernah ngaku nggak sih kalau Kak Pinkan pernah nanya kayak benar nggak sih apa yang diomongin? Iyalah, seorang ibu kan pasti deder lah orangnya. Terus kata respon dari suami Mila gimana? Kadang ngomong orange, kadang ngomong merah gitu. Jadi kita kayak gergetan gitu. Nggak ngaku gitu. Nggak jelas gitu omongannya. Jadi nggak bisa ditanya gitu, kayak patung. Oh, diem aja saat Iya. ditanya seperti itu. Ngomong tapi kadang orange, kadang biru, kadang semangka, kadang melon gitu. Tapi dengan jawaban yang kayak gitu Kak Pinkan jadi kayak semakin curiga atau warning gak sih? Ya sebenarnya aku tuh kayak nonton film gitu lah, kayak nonton film gitu. Jadi ya terus aku selidikin semakin hari, terus aku selidikin ini kenapa, siapa, gimana. Makanya ada cerita di dalam cerita yang aku nggak bisa cerita di kalangan publik karena satu dan lain hal gitu. Maksudnya karena ya intinya tidak semua yang teman-teman tahu tuh berita. Teman-teman nggak tahu cerita beneran, ada cerita di dalam cerita tuh teman-teman nggak tahu gitu. Jadi tolong jangan bunuh karakter saya, tolong jangan hujat saya, karena saya ini sebenarnya nggak tahu. Maksudnya saya ini udah ditinggal suami karena di dalam udah 3 bulan, masih dalam hukuman. Saya ini udah urus anak sendiri. Saya pernah ditinggal suami sebelumnya, 2 anak saya urus sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita waktu itu minta uang aja, bukan urusan saya. Bukan, aku nggak ngomong siapa ya, ada saudara. Bukan urusan saya cuma nangis. Jadi Michelle sampai besar itu saya yang menghidupi Michelle sampai besar gitu. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Gue di aplikasi, ayo mana pasukan janda gantung gitu. Terus aku selalu, ada cowok cakep nih gitu. Ya karena aku ngerasa aku cuma suratnya masih nikah.